Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 383. Saat menunggu memang terasa lama sekali. Ketika ayah Rara Wulan itu kemudian pergi ke Pakiwan untuk mandi dan berbenah diri, maka rasa-rasanya hari-harinya berjalan sangat lamban. Namun akhirnya setelah semuanya mendapat giliran pergi ke Pakiwan dan bahkan setelah makan malam, ayah Rara Wulan telah minta seluruh keluarga yang ada untuk berkumpul. Namun dalam pada itu, Ibu Rara Wulan masih memperingatkan. Teja Prabawa masih belum datang. Apakah kita akan menunggunya? Bertanya ayahnya. Kita tunggu sesaat. Biasanya ia datang lewat senja. Agaknya ia sedikit terlambat, desis ibunya. Anak itu tidak pernah mendapat binatang buruan. Tetapi ia tidak jemu-jemu pergi berburu. Kadang-kadang aku ingin tahu, apakah anak itu benar-benar pergi berburu, desis ayahnya. Ki Lurah menjadi gelisah. Apalagi Rara Wulan. Namun Rara Wulan benar-benar bulat hatinya untuk mengatakan perasaannya sejujur-jujurnya, apapun tanggapan kedua orang tuanya. Biarlah ia menyusul, berkata ayah Rara Wulan, setelah mereka menunggu beberapa saat sambil meneguk minuman panas. Ibunya tidak mencegah lagi. Memang kadang-kadang anak muda itu pulang jauh malam. Bahkan sekali-sekali ia pulang lewat tengah malam. Kau telah menghamburkan waktumu dengan sia-sia, beberapa kali terdengar ayahnya menegurnya. Tetapi anak itu masih saja melakukannya bersama dengan beberapa orang kawan-kawannya. Dalam pada itu, ayah Rara Wulan itu pun kemudian berkata, Ayah, aku telah mendapat anugerah nama dalam kedudukanku yang baru. Oh, Ki Lurah mengangguk-angguk. Siapa namamu sekarang? Aku telah diperkenankan mempergunakannya sejak sepekan yang lalu. Aku sekarang bergelar Ki Tumenggung Purbaru Meksa, berkata ayah Rara Wulan sambil mengangkat wajahnya. Ki Lurah berenjangan mengangguk-angguk. Katanya, aku mengucapkan selamat. Sekarang aku benar-benar mempunyai menantu seorang Tumenggung. Mudah-mudahan dapat membuat keluargaku semakin sejahtera lahir dan batin, sahut ayah Rara Wulan. Tentu, jawab Ki Lurah berenjangan. Ke arah itulah aku ingin berbicara dengan ayah dan Rara Wulan, suara Ki Tumenggung itu merendah. Aku ingin keluargaku, bukan hanya sekarang tetapi juga saat-saat mendatang, akan menemukan kebahagiaan hidup. Ki Lurah berenjangan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang wajah Rara Wulan. Namun gadis itu menundukkan wajahnya. Sejenak suasana menjadi hening. Ki Lurah berenjangan menunggu apa yang akan dikatakan oleh ayah Rara Wulan itu. Ayah, berkata Ki Tumenggung itu kemudian. Aku menunggu kesempatan ini. Aku ingin berbicara dengan Rara Wulan tentang masa depannya. Ia sudah menginjak dewasa. Sepantasnya ia sudah mulai berpikir tentang satu kemungkinan baru dalam jenjang kehidupan. Ia sudah pantas untuk berkeluarga. Ki Lurah mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Aku tidak mengada-ada ayah, berkata ayah Rara Wulan. Sudah ada beberapa orang yang telah datang mempertanyakan kemungkinan untuk dapat merintis pembicaraan tentang anak laki-lakinya yang merasa tertarik kepada Rara Wulan. Bukankah itu wajar? Bukankah wajar jika aku kemudian menyampaikannya kepada Rara Wulan? Ki Lurah berenjangan masih saja mengangguk-angguk. Ternyata ayah Rara Wulan belum mengatakan salah seorang di antara anak-anak muda yang pernah datang melamar cucunya. Baru kemudian Ki Tumenggung itu berkata, Rara Wulan, aku berpendapat bahwa kau adalah seorang gadis. Seperti gadis kebanyakan, kau akan menjalani masa-masa remajamu saat memasuki usia dewasa, sebagaimana gadis-gadis yang lain. Pada suatu saat, maka seorang gadis akan menempatkan diri ke dalam dunianya menjelang masa-masa perkawinannya. Tinggal di rumah, belajar mengerjakan pekerjaan seorang perempuan yang baik, yang akan dapat menjadi seorang ibu yang baik pula. Darah Rara Wulan mulai terasa menghangat. Sekali lagi Ki Lurah berenjangan memandang cucunya sekilas. Namun Rara Wulan yang menjadi berdebar-debar itu masih saja menundukkan kepalanya. Sementara itu Ibu Rara Wulan juga duduk sambil menunduk. Ia tidak ingin mencampuri kata-kata suaminya, meskipun ia merasakan perbedaan nada bicara suaminya itu. Untuk sejenak suasana memang menjadi hening, meskipun jantung Rara Wulan terasa berdebar semakin cepat. Ki Lurah berenjangan pun menjadi berdebar-debar pula mendengar kata-kata ayah Rara Wulan itu.
Karena tidak ada yang menyahut, maka ayah Rara Wulan itu pun berkata pula. Tetapi ternyata Rara Wulan tidak kerasan tinggal di rumah. Ia lebih senang pergi keluar untuk melihat cakrawala yang terbentang dari ujung sampai ke ujung bumi. Kitumenggung Purbarumeksa berhenti sejenak. Kemudian ia pun melanjutkan. Namun justru karena itu maka aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Rara Wulan. Sehingga dengan demikian maka aku tidak pernah tahu dengan pasti kemauannya yang sebenarnya. Hampir di luar sadarnya Rara Wulan berkata. Ayah tidak pernah berniat berbicara dengan aku. Setiap kali ayah hanya memberitahukan keinginan ayah kepadaku. Ya. Sudah tentu dengan satu keinginan untuk mendapatkan tanggapanmu. Tetapi setiap kali ayah mengatakan kepadamu bahwa kau sudah menjadi dewasa, wajahmu segera menjadi gelap. Bahkan kau lebih senang mencari kesempatan untuk menghindar. Tetapi kau tidak pernah memberikan isyarat apapun tentang keinginanmu yang sebenarnya, berkata Kitumenggung. Rara Wulan menundukkan kepalanya. Sementara ayahnya melanjutkannya. Dalam keadaan seperti itu, maka aku telah merintis satu pembicaraan. Memang timbul niat di dalam hatiku untuk mengambil keputusan. Seperti orang tua yang lain, aku merasa mempunyai wewenang untuk menentukan siapakah bakal jodoh anak gadisku. Dan pilihanku telah jatuh kepada seseorang yang aku anggap paling baik. Seseorang yang memenuhi penilaian yang tinggi dari unsur-unsur keturunan, kedudukan dan kekayaan. Sikapnya pun menunjukkan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan mengerti kewajibannya. Wajah Rara Wulan memang menjadi tegang. Untuk mengatakan nama laki-laki itulah maka ayahnya telah memanggilnya. Laki-laki yang sudah diketahuinya siapakah namanya, siapa orang tuanya, bahkan laki-laki itu sudah dikenalnya sejak masa anak-anaknya. Tetapi laki-laki itu bukan citra seorang laki-laki pilihan baginya. Rara Wulan, berkata ayahnya kemudian. Kau tentu sudah mengenal seorang anak muda yang bernama Arya Wahyudewa. Untuk itukah aku harus pulang, bertanya Rara Wulan. Aku merasa berkewajiban untuk membantu Ki Lurah. Aku ingin berbicara dengan kau Wulan, sahut ayahnya. Kenapa ayah tidak pernah mengerti perasaanku? Suara Rara Wulan makin menjadi gemetar. Bagaimana aku dapat mengerti kalau kau tidak pernah menyatakannya? Kau nampaknya ingin aku dapat menebaknya sendiri. Tetapi kau sudah menjadi curiga bahwa aku akan menebak lain dari yang kau maksudkan, berkata ayahnya. Wajah Rara Wulan menjadi merah. Aku memang sempat tersinggung dengan sikapmu Wulan. Aku telah mengambil keputusan bahwa akulah yang menentukan segala-galanya, berkata ayahnya. Dan ayah sudah mengambil satu keputusan, desak Rara Wulan dengan mata tinggi. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ternyata kita berdua telah melakukan kesalahan. Kau telah merasa curiga sejak semula. Kau sudah menganggap ayah melakukan satu kesalahan, sebelum kita pernah berbicara dan mengerti maksud kita masing-masing dengan tuntas. Sikapmu mendorong aku menentukan sikap. Tetapi sikapku itu telah mendorong kau semakin jauh dari rumah ini. Dengan demikian, maka kita tidak akan pernah dapat bertemu. Rara Wulan menundukkan kepalanya. Namun ada satu hal yang telah terjadi pada ayahnya. Sikap ayahnya menjadi lebih lunak dari sikapnya terdahulu. Ayahnya tidak menjadi marah dan membentak-bentaknya sebelum persoalannya menjadi jelas. Tetapi Rara Wulan pun sempat melihat kepada dirinya sendiri. Ia ternyata memang belum pernah mengatakan dengan terbuka apa yang tersimpan di dalam hatinya. Namun Rara Wulan berkata di dalam hatinya. Apa yang dapat aku katakan kepada ayah? Baru kemarin Kakang Gelagah Putih mengatakan perasaannya itu kepadaku, sehingga akan dapat aku jadikan pegangan di setiap pembicaraanku dengan ayah. Dalam pada itu, maka Ki Lurah pun mencoba untuk berbicara pula. Tetapi segala sesuatunya masih belum terlambat. Kalian dapat berbicara sekarang dengan terbuka. Masing-masing tentu akan memberikan alasan atas sikapnya. Mudah-mudahan dengan demikian hati kalian bertemu. Tetapi jika sejak semula kalian telah mengeraskan hati kalian masing-masing, maka segalanya tidak akan dapat terpecahkan. Kitumenggung itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak akan mengingkari kesalahan yang pernah aku buat. Aku memang merasa bahwa aku berhak menentukan. Aku merasa bahwa aku mempunyai wewenang untuk memaksakan kehendakku. Apalagi aku yakin bahwa pilihanku adalah yang terbaik. Terbaik buat ayah, potong Rara Wulan. Tunggu Wulan, sahut Ki Lurah.
Biarlah ayahmu selesai dengan keterangannya, baru kau memberikan penjelasan atas sikapmu. Ayah Rara Wulan itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi dengan nada rendah ia berkata, "Ya, terbaik menurut pendapatku waktu itu. Aku bahkan yakin, tidak ada anak muda yang lain yang lebih baik dari anak itu. Karena itu, aku telah menetapkan bahwa anak muda itu harus menjadi suami Rara Wulan kelak." "Ayah, apakah ayah ingin mendengar pendapatku, atau ayah ingin memberitahukan kepadaku bahwa ayah ingin memaksakan kehendak ayah atasku?" potong Rara Wulan. Ayahnya termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, "Namun ternyata bahwa tidak selalu yang dianggap baik oleh orang tua itu baik bagi anaknya. Demikian pula sebaliknya." "Maksud ayah?" bertanya Rara Wulan. "Rara Wulan, untunglah bahwa semuanya belum terlanjur. Aku telah mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Anak muda yang aku anggap sangat baik, berpendidikan tinggi, bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab, ramah dan akrab dengan siapapun, anak orang yang sangat kaya, namun orang itu gagal menggenapi unsur-unsur kebaikannya sampai jenjang kehidupannya kemudian," sahut ayahnya. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sementara itu ibunya pun menunduk semakin dalam. Agaknya ibunya pun telah mengetahui sesuatu yang kurang mapan, namun ibunya itu tidak mengatakannya sebelumnya. Bahkan ibunya telah memberikan kesan yang lain kepada Rara Wulan dan Ki Lurah Beranjangan. "Ayah," berkata Ki Tumenggung, "anak muda itu akan menikah dalam waktu 10 hari lagi. Dan tidak dengan Rara Wulan." "Maksud ayah?" bertanya Rara Wulan. Nampak kerut di dahinya semakin dalam. Sementara Ki Lurah pun termangu-mangu sejenak. "Satu di antara anak muda yang menghendakimu telah tergelincir dalam pergaulannya yang melampaui batas-batas kewajaran. Justru orang yang aku anggap paling baik itu adalah orang yang paling buruk di antara orang lain," berkata Ki Tumenggung. Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk. Sementara Ki Tumenggung berkata, ia tidak sabar menunggu jawaban Rara Wulan. Ia ingin cepat mendapatkan kepastian. Namun ternyata bahwa ia telah terlibat dalam kehidupan yang sesat. Ayah Rara Wulan berhenti sejenak. Kemudian katanya, "Beruntunglah bahwa hal itu terjadi sebelum kau menjadi istrinya. Namun baru kemudian aku tahu bahwa anak muda itu memang memiliki kelemahan yang akibatnya sangat buruk itu. Kelemahan itu berhasil disembunyikan sehingga aku tidak tahu sama sekali. Tetapi ketika pada suatu saat anak muda itu terbentur sikap yang keras pula dari ayah seorang gadis, maka aku harus menilai kembali, apakah aku mampu menentukan seseorang yang paling baik buat anak gadisku." Rara Wulan menjadi tegang melihat sikap ayahnya. Sementara itu ibunya telah menarik nafas dalam-dalam. Ada sesuatu yang nampaknya telah terlepas dari pundaknya. "Rara Wulan," berkata ayahnya kemudian. "Yang terjadi itu merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi ayah. Hati ayah sangat terpukul oleh peristiwa itu. Meskipun aku tahu bahwa yang paling sakit karena kejadian itu adalah ayah dan ibunya, yang merasa bahwa kau adalah gadis yang paling baik untuk mereka ambil sebagai menantunya." Rara Wulan masih saja duduk termangu-mangu. Sementara ayahnya berkata, "Untuk selanjutnya Rara Wulan, aku tidak akan lagi menentukan siapakah yang akan menjadi jodohmu kelak. Aku akan menyerahkan segala sesuatunya kepadamu." "Ayah," desis Rara Wulan. "Tetapi yang ayah minta, kau harus terbuka. Berterus terang, dan tidak melakukan langkah-langkah yang salah dalam pergaulanmu, sesuai dengan ketentuan hidup dalam satu lingkungan yang telah membentuk nilai-nilai kehidupan tertentu," berkata ayahnya. "Kau tidak boleh bersikap tertutup, diam tetapi marah tanpa ujung dan pangkal. Kau tidak boleh menghukum ayah dan ibumu tanpa alasan, yang justru mendorong ayah dan ibumu bersikap keras seperti sikapmu." Rara Wulan kembali menundukkan kepalanya. Namun ayahnya pun berkata, "Tetapi seperti ayah dan ibumu, Wulan, kau pun harus menyadari bahwa kau pun dapat berbuat salah. Apalagi justru karena kau adalah orang yang terlibat langsung, maka kau tidak sempat membuat jarak dengan sasaran yang kau amati. Karena itu maka aku minta kau berhati-hati menentukan pilihan." Rara Wulan tidak menjawab. Seperti tekadnya semula, ia ingin berkata terus terang dan terbuka kepada kedua orang tuanya. Tetapi di hadapan mereka, ternyata hal itu tidak mudah dilakukannya. Ki Lurah Beranjangan yang mengikuti pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh telah berkata, "Rara Wulan,
Ayahmu telah mengatakan segalanya kepadamu. Jadi apa yang kita dengar semula, bahwa ayah dan ibumu telah mengambil satu sikap, itu adalah benar. Namun hal itu antara lain juga didorong oleh sikapmu yang tidak mudah untuk saling berhubungan dengan kedua orang tuamu. Sekarang, keadaan telah berubah. Adalah giliranmu untuk mengatakan kepada kedua orang tuamu, apa yang sebenarnya tersimpan di dalam dadamu. Rara Wulan masih saja berdiam diri. Ternyata tidak mudah untuk mengatakannya kepada kedua orang tuanya. Kata-kata yang telah tersusun, tidak dapat menghambur keluar. Apalagi setelah ayahnya menyatakan pengakuannya bahwa ia telah salah memilih. Untuk beberapa saat lamanya Rara Wulan justru bagaikan membeku. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Debar jantungnya terasa semakin cepat, sehingga dadanya serasa menjadi pepat. Ayahnya melihat anaknya merasa kesulitan untuk mengatakan sesuatu. Karena itu maka ayahnya itu pun berkata, "Rara Wulan, jika memang ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Itu lebih baik daripada kau simpan saja di dalam dadamu. Lebih baik ayah dan ibumu mendengar." Apakah kemudian ayah dan ibu sesuai dengan dasar pemikiran itu atau tidak, itu soal kemudian. Tetapi ayah dan ibu sudah mendengar langsung dari mulutmu. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Dikumpulkannya segenap keberaniannya. Ia mencoba untuk menghentak dinding yang telah membatasinya serta membuat jarak dengan ayah dan ibunya. Ki Lurah Banjangan yang melihat pula kesulitan Rara Wulan berkata, "Wulan, lebih baik kau berkata terus terang. Bukankah kau bertekad untuk membuka hatimu terhadap ayah dan ibumu?" Rara Wulan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Namun demikian ternyata ia berhasil menembus keseganannya itu dan berkata, "Ayah, sebelumnya aku mohon maaf. Aku memang belum pernah mengatakannya kepada ayah dan ibu. Sebenarnya lah bahwa telah ada seorang anak muda yang namanya menghuni hatiku." Wajah ayah dan ibunya menjadi tegang. Bagaimanapun juga mereka berusaha untuk meredamnya, namun Ki Lurah Beranjangan dapat melihatnya sekilas. Sementara Rara Wulan sendiri masih saja menundukkan kepalanya. "Jadi karena itukah kau menghindari ayah dan ibumu?" bertanya ayahnya. "Aku tidak tahu ayah," jawab Rara Wulan. "Namun yang terjadi adalah persamaan waktu. Saat aku menghindar dari ayah dan ibu justru karena ayah dan ibu mulai berbicara tentang jodohku kelak, maka hatiku justru mulai terisi." "Siapa laki-laki itu?" bertanya ayahnya. Rara Wulan termangu-mangu. Ia memang ragu-ragu untuk mengatakannya. Namun ayahnya telah mendesaknya. "Sebut namanya." Rara Wulan tidak dapat mengelak lagi. Maka meskipun dengan suara yang bergetar ia mengucapkannya juga. "Namanya Gelagah Putih, ayah." "Gelagah Putih," ulang ayahnya. Wajahnya memang menegang. Dengan lantang ayahnya bertanya, "Sudah sejauh mana hubunganmu dengan anak itu?" "Kami telah menyatakan kesediaan kami untuk mengikat hubungan kami dengan perkawinan kelak," jawab Rara Wulan. Kata-kata di mulutnya tiba-tiba menjadi lancar, meskipun terasa sikap ayahnya yang tegang. "Sebelum kau mendapat persetujuan dari ayah dan ibumu?" bertanya ayahnya. Pertanyaan itu memang mengejutkan Rara Wulan. Namun ia pun menjawab, "Aku memang tidak dapat memilih, apakah yang harus aku lakukan lebih dahulu. Apakah aku harus minta izin kepada ayah dan ibu lebih dahulu, kemudian baru menyatakan kesediaanku untuk menerima perasaannya, atau aku meyakinkan dahulu bahwa kami benar-benar telah merasa saling membutuhkan, baru aku minta persetujuan ayah dan ibuku. Seandainya aku minta persetujuan ayah dan ibu lebih dahulu, namun ternyata hatinya tidak berpaling kepadaku, apakah jantungku tidak justru akan terkoyak? Sementara aku sudah terlanjur minta, bahkan mungkin dengan memaksa, agar ayah dan ibu menyetujuinya, serta membatalkan pembicaraan tentang masa depanku dengan orang lain. Atau bahkan aku telah bertengkar dengan ayah dan ibu sehingga ayah dan ibu marah kepadaku, namun ternyata laki-laki itu sama sekali tidak menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh kepadaku." Ayah Rara Wulan itu mengerutkan dahinya. Jawaban anaknya memang masuk akal. Tetapi ia telah bertanya, "Bagaimana jika ayah dan ibu kemudian tidak sependapat?" Ayah dan ibu belum mengatakan bahwa ayah dan ibu tidak sependapat. Jika ayah dan ibu benar-benar tidak sependapat, maka barulah aku akan memikirkan, apakah yang akan aku lakukan, jawab Rara Wulan. Sekali lagi ayahnya mengerutkan dahinya.
Ternyata Rara Wulan telah pandai berbicara serta mengemukakan pendapatnya dengan alasan-alasan yang dapat diterima dengan akal. Karena itu, maka ayah Rara Wulan itu pun telah bertanya pula langsung kepada persoalannya. Siapakah Gelagah Putih itu? Seorang anak muda dari Tanah Perdikan menoreh, jawab Rara Wulan. Anak muda dari Tanah Perdikan menoreh, ayahnya mengulangi. Lalu katanya. Orang yang berkedudukan tertinggi di Tanah Perdikan menoreh itu adalah Ki Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Apakah Gelagah Putih itu anak Ki Argapati? Bukan ayah, jawab Rara Wulan. Ia adalah seorang anak muda kebanyakan. Seorang petani yang bekerja menggarap sawah dan ladang. Kau jangan bergurau Wulan, potong ayahnya. Aku bersungguh-sungguh. Jika ia bukan anak Ki Argapati, siapakah nama ayahnya dan kedudukannya? Kau tidak bisa memperolok-olokkan ayahmu dengan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pembuat atap daun ilalang, yang dijajakannya sepanjang jalan-jalan padukuhan di Tanah Perdikan menoreh. Rara Wulan memandang ayahnya dengan ragu. Tetapi ia pun kemudian menjawab. Aku pun bersungguh-sungguh ayah. Anak muda itu memang seorang petani. Ayahnya adalah Ki Widura, seorang prajurit yang kini sudah mengundurkan diri karena umurnya. Apakah pangkat Ki Widura? Bertanya Ki Tumenggung. Menurut Kakang Gelagah Putih, ayahnya seorang lurah prajurit, jawab Rara Wulan. Hanya seorang lurah, desis ayahnya. Jadi kau akan menjadi menantu seorang lurah prajurit yang sudah mengundurkan diri dari tugasnya. Iya, kenapa? Ayah juga menantu seorang lurah prajurit. Bukankah kakek seorang lurah pada masa kakek masih menjadi seorang prajurit? Jawab Rara Wulan. Ki Tumenggung terkejut mendengar jawaban itu. Namun kemudian ia berkata, bukan maksudku merendahkan pangkat seorang lurah. Meskipun kakekmu seorang lurah, tetapi kakekmu dekat dengan Panembahan Senapati. Ki Lurah tersenyum. Katanya, Gelagah Putih memang anak seorang lurah prajurit Pajang yang kemudian mengundurkan diri. Kakak sepupu Gelagah Putih adalah seorang Tumenggung yang memimpin langsung sebuah kesatuan yang besar di Jati Anom. Hanya ada satu senapati besar di Jati Anom, Untara, yang memang telah diangkat menjadi seorang Tumenggung, berkata Ki Tumenggung Purbarumeksa. Nah, Gelagah Putih adalah adik sepupu Agung Sedayu dan sekaligus adik sepupu Untara, karena Agung Sedayu dan Untara ini memang kakak beradik, berkata Ki Lurah kemudian. Dahi Ki Tumenggung berkerut. Ia juga seorang Tumenggung. Tetapi bukan senapati perang yang memimpin satu pasukan yang besar seperti Untara. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata. Jika demikian maka Gelagah Putih bukannya sekedar seorang petani kecil di Tanah Perdikan menoreh. Ayah, berkata Rara Wulan kemudian. Aku memang sengaja mengatakan bahwa Gelagah Putih adalah seorang petani di Tanah Perdikan menoreh, karena memang demikian keadaannya. Aku tidak mau anak muda itu meningkat harganya karena hubungan keluarga dengan seorang lurah prajurit yang memimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan menoreh, atau karena ia sepupu seorang Tumenggung yang menjabat sebagai seorang senapati besar. Ayah harus menilai Gelagah Putih sebagai Gelagah Putih. Dan ayah harus tahu keadaan yang sebenarnya, sehingga ayah tidak terkejut dan kecewa kelak. Akulah yang seharusnya berkata seperti itu kepadamu Wulan. Dari sisi pandangan yang lain aku pun berpesan kepadamu, agar kau berhati-hati menentukan sikapmu. Kau tidak boleh sekedar menjadi silau dan kehilangan penalaran. Ayah, jawab Rara Wulan. Sudah aku katakan bahwa ia adalah seorang anak muda yang miskin. Seorang petani kecil yang hidup berlandaskan kerjanya di sawah dan ladang. Karena itu, ayah jangan cemas bahwa aku telah disilaukan oleh sesuatu yang ada pada anak muda itu. Ia tidak mempunyai apa-apa yang dapat membuatku kehilangan penalaran. Rara Wulan, berkata ayahnya. Seseorang dapat menjadi silau terhadap orang lain bukan hanya karena pangkatnya. Bukan hanya karena kedudukannya atau jabatannya. Bukan pula karena kekayaannya. Tetapi seseorang dapat menjadi silau dan kehilangan akal justru karena kewajaran sikap seseorang. Seorang perempuan memang wajar tertarik kepada seorang laki-laki. Yang pertama-tama sekali ditangkap oleh indera bukan kekayaannya, bukan pangkatnya dan bukan kedudukannya, tetapi wujud orang itu sendiri. Tanpa selubung apapun juga, maka seseorang akan dapat segera tertarik dan jatuh cinta. Seorang laki-laki akan dapat mencintai seseorang perempuan karena perempuan itu sangat cantik di mata laki-laki itu.
Sebaliknya, seorang perempuan akan dapat jatuh cinta karena seorang laki-laki itu sangat tampan. Nah, kadang-kadang seseorang kehilangan pengamatan diri karenanya. Jika ia gagal memilih karena mimpi indah tentang seorang laki-laki atau perempuan karena wujudnya, maka akan sulit untuk dapat dijelaskan persoalannya. Akan lebih mudah diurai kesalahan seseorang jika ia menjadi silau karena harta benda atau pangkat atau kedudukan. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ia mengerti maksud ayahnya dan masuk akal pula. Sementara itu ayahnya pun berkata, "Karena itu Wulan, jika kau memang tertarik kepada seseorang, maka kau harus menilai orang itu dari banyak segi. Dari wujudnya, dari sikapnya dan terutama kepribadiannya. Seperti aku katakan kepadamu, apa yang semula aku anggap terbaik itu ternyata adalah yang terburuk bagimu. Yang dapat keliru bukan hanya ayah dan ibu, tetapi juga kau sendiri. Apalagi jika kau sudah disilaukan oleh wujud dan sikapnya, yang dapat saja dibuat-buat, tanpa mengenali kepribadian yang sebenarnya. Pernikahan tidak hanya untuk 1-2 hari, tetapi untuk selama-lamanya." Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi hatinya memang mengiyakan petunjuk ayahnya. Ia harus memandang seseorang yang akan menjadi sandaran hidupnya dari banyak segi. Rara Wulan pun telah banyak mendengar dari beberapa orang, bahwa banyak pernikahan yang gagal meskipun itu pilihannya sendiri, jika seseorang kurang cermat melihat bakal pasangan hidupnya. Bukan sekedar bentuk lahiriahnya, tetapi menerawang tembus ke dasar kepribadiannya. Namun dari pembicaraan itu, Rara Wulan dapat menarik kesimpulan bahwa ayahnya tidak berkeberatan jika ia melanjutkan hubungannya dengan Gelagah Putih. Meskipun demikian ia tidak ingkar bahwa apa yang dikatakan ayahnya itu ternyata benar, meskipun ayahnya harus melalui benturan yang keras lebih dahulu sebelum ia melangkah surut. Rara Wulan memang harus mengakui bahwa ia mula-mula lebih banyak tertarik kepada wujud dan kemudian kelebihan Gelagah Putih dalam olah kanuragan. Rara Wulan sendiri masih belum terlalu dalam mengetahui pribadi Gelagah Putih yang sebenarnya. Tetapi dengan pengenalannya yang agak banyak tentang anak muda itu, maka rasa-rasanya Gelagah Putih termasuk dalam batasan anak muda yang setidak-tidaknya bukan anak muda yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam pada itu, Rara Wulan memang berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa ia ingin mengenal Gelagah Putih lebih jauh dan lebih dalam. Ia masih belum terlanjur terlibat terlalu dalam. Sebenarnya lah seperti yang diduga oleh Rara Wulan, maka ayahnya itu pun berkata, "Rara Wulan, aku sudah lebih dahulu mengambil sikap. Ternyata sikapku itu keliru sama sekali. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil keputusan. Mudah-mudahan kau tidak salah pilih sebagaimana aku lakukan, meskipun semuanya belum terlanjur." Rara Wulan menundukkan kepalanya. Tetapi terdengar ia berdesis, "Terima kasih ayah." Tetapi di dalam hatinya ia berkata, "Kesempatan itu memang milikku sejak semula." Namun dalam pada itu, ayahnya pun berkata, "Rara Wulan, aku sudah berbicara tentang persoalan yang paling mendasar. Aku telah membatalkan semua pembicaraanku dengan anak muda yang aku katakan itu. Aku pun telah bersepakat dengan ibumu untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepadamu, meskipun hal itu agak menyimpang dari kebiasaan gadis-gadis yang tinggal di kota maupun di padukuhan-padukuhan. Anak orang berpangkat atau anak orang kebanyakan. Tetapi ketahuilah bahwa persoalan kita dengan anak muda yang semula aku kira adalah anak muda yang paling baik itu belum selesai. Anak muda itu benar-benar anak muda yang paling buruk yang pernah aku kenal. Ia ternyata pandai memulas dirinya, sehingga di hadapanku, ia benar-benar seorang anak muda yang baik. Di lingkungan pekerjaannya, di luar lingkungan pekerjaan, di rumah, di jalan-jalan kapan saja aku berpapasan, dan di rumahnya sendiri yang besar dan sangat bagus, karena orang tuanya memang seorang yang sangat kaya. Aku kira sebagian kau pun akan mengiyakannya, karena kau juga sudah mengenalnya." "Kenapa masih belum selesai?" bertanya Rara Wulan. "Anak muda itu sama sekali tidak merasa bersalah," jawab ayahnya. "Maksud ayah?" bertanya Rara Wulan. "Ia dapat berbuat sebagaimana dilakukannya. Menurut pendapatnya, ia dapat melakukan pernikahan dengan siapa saja selain kau. Menurut pengertiannya, kau akan dijadikan istri utamanya, di samping beberapa orang selir," jawab ayahnya. "Gila," teriak Rara Wulan. Apa sangkanya ia mempunyai kedudukan sederajat dengan Panembahan Senapati yang boleh memiliki beberapa orang selir?
Atau seperti beberapa orang pangeran atau orang-orang tertentu di lingkungan istana? Ia mempunyai uang, jawab ayahnya. Ia dapat berbuat apa saja dengan uangnya. Ayahnya juga mempunyai 3 orang selir. Itu baru selirnya yang ada di rumahnya. Hal itu baru aku ketahui kemudian. Apakah ayah juga membenarkan kebiasaan seperti itu? Apakah ibu sependapat? Bertanya Rara Wulan dengan nada tinggi. Nanti dulu Wulan, potong kakeknya. Ayahmu mengatakan tentang anak muda itu. Tentang ayahnya dan pandangan hidup mereka. Ayahmu tidak mengatakan tentang dirinya sendiri. Juga tidak tentang sikap ibumu. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun telah mengangguk kecil. Dengar kata-kata kakekmu Wulan, sambung ibunya. Ya ibu, jawab Rara Wulan. Prajurit, jawab Rara Wulan. Nah, jika aku sependapat, dan bahkan jika ibumu sependapat, apakah aku juga sampai hati melihat anak gadisku mengalami perlakuan seperti itu? Bertanya ayahnya. Seandainya seseorang melakukannya dan mempunyai 2-3 selir di rumahnya, tentu tidak akan membiarkan anak gadisnya diperlakukan seperti itu. Karena ia akan melihat betapa kacaunya jiwa seseorang yang berbuat demikian. Karena perkawinan itu sebaiknya lah milik seorang laki-laki dan seorang perempuan, sampai maut memisahkannya. Tetapi sahabatku yang kaya itu tidak mengalami pertimbangan seperti itu, karena anaknya laki-laki. Rara Wulan tiba-tiba saja menggeretakkan giginya. Sementara ayahnya berkata dengan nada rendah. Rara Wulan. Ketika aku mengambil keputusan membatalkan semua pembicaraan, maka anak muda itu telah mendendam. Ia tidak akan berani langsung menantangku, tetapi mungkin ia telah melakukan satu langkah yang tidak terpuji atasmu. Karena itu maka kau harus berhati-hati. Sebaiknya kau berada di rumah, di bawah perlindungan orang-orangku di sini. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ternyata perasaannya memang bergejolak. Tetapi permintaan ayahnya agar Rara Wulan berada di rumah saja agaknya sulit diterima oleh Rara Wulan. Ia sudah terlanjur merasa satu keluarga dengan anggota-anggota kelompok Gajah Liwung. Bukan sekedar karena di dalamnya ada Gelagah Putih. Tetapi kelompok itu seakan-akan mampu menampung dan menyalurkan gelora yang ada di dalam hatinya. Ki Lurah Beranjangan mengerti gejolak di dalam dada cucunya. Tetapi ia tidak ingin mendahului pembicaraan antara Rara Wulan dan kedua orang tuanya. Karena itu, maka Ki Lurah pun justru seakan-akan menunggu. Baru beberapa saat kemudian Rara Wulan berkata, Ayah, sebaiknya aku tidak berada di rumah ini. Ada beberapa kemungkinan buruk dapat terjadi. Jika kau tidak berada di rumah ini, kau akan berada di mana? Rumah ini bagimu adalah tempat yang paling baik. Tempat yang paling aman, karena di sini ada 4 orang yang telah aku upah untuk melindungi rumah ini dengan segala isinya, berkata ayahnya. Aku akan berada di rumah kakek, jawab Rara Wulan. Di rumah kakek tentu lebih aman. Kakek adalah seorang prajurit. Bahkan pernah menjadi pemimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Tetapi kakekmu hanya seorang diri. Ingat, ayah anak muda ini adalah seorang yang kaya raya. Ia dapat mengupah orang lain untuk melakukan sesuatu terhadapmu dan terhadap kakekmu, berkata ayahnya. Nah, ia pun akan dapat mengupah lebih dari 4 orang untuk berbuat jahat terhadapku di sini. Mungkin jika ayah ada di rumah, orang-orang itu tidak akan berani berbuat sesuatu. Tetapi jika ayah tidak ada, bertanya Rara Wulan. Ayahnya mengerutkan keningnya. Tetapi ia bertanya. Di sini kau dijaga oleh 4 orang. Bukankah itu lebih baik dari hanya kakekmu seorang? Bukankah pada satu hari kakekmu juga mempunyai keperluan sehingga kau harus ditinggalkan seorang diri di rumah? Mungkin karena kakekmu seorang prajurit maka ia akan dapat melindungimu. Tetapi jika kakekmu tidak ada di rumah? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jawab Rara Wulan tidak diduga-duga. Aku akan ikut kakek ke Tanah Perdikan menoreh. Kakek berada di barak pasukan khusus yang dipimpin oleh Kakang Agung Sedayu. Dengan demikian, maka aku tidak hanya akan dilindungi oleh 4 orang, tetapi oleh 1 pasukan, bahkan pasukan khusus. Tetapi, potong ayahnya. Jangan takut terhadap prajurit-prajurit itu ayah, sahut Rara Wulan. Mereka tidak akan berani berbuat sesuatu terhadapku, karena Kakang Gelagah Putih adalah adik sepupu Kakang Agung Sedayu dan aku adalah cucu Ki Lurah Beranjangan. Ki Tumenggung berpikir sejenak.
Ketika ia berpaling kepada istrinya, maka katanya, "Sebaiknya apa yang kita lakukan, Nyai?" Ibunya termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun bertanya, "Apakah bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh anak muda itu cukup mencemaskan Kakang?" Nampaknya memang demikian. Meskipun anak muda itu dapat mengalami akibat buruk, aku dapat berbuat sesuatu, sehingga ia terusir dari pekerjaannya. Tetapi pekerjaannya itu nampaknya tidak begitu penting baginya, justru karena ayahnya seorang berpangkat dan kaya raya yang harus aku perhitungkan juga. Mungkin aku harus menghadapi sikap ayahnya di lingkungan tugasku di istana. Apalagi ayahnya seorang yang mempunyai banyak uang untuk melakukan apa saja yang diinginkannya, berkata Kitumenggung Purbarumeksa. Jika demikian, apakah sebaiknya Wulan kita titipkan saja kepada kakeknya agar disembunyikan di tanah perdikan menoreh, berkata ibunya. Aku tidak perlu bersembunyi, Ibu, sahut Rara Wulan. Jadi apa artinya jika kau berada di tanah perdikan, bertanya ibunya. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya tidak pantas untuk menyembunyikan diri, takut ancaman seseorang. Tapi Rara Wulan memang tidak mempunyai istilah lain, sehingga ia pun akhirnya mengangguk sambil berkata, "Ya, menyembunyikan diri." Sebelum ayahnya menjawab, maka Ki Lurah Beranjangan pun berkata, "Baiklah. Besok aku akan membawa Rara Wulan. Pagi-pagi kawanku akan singgah di rumah ini. Aku akan bersamanya membawa Rara Wulan untuk menyingkirkan diri dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi di sini. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan gadis itu." Kedua orang tua Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ayahnya berkata, "Aku merasa bersyukur bahwa Rara Wulan dapat segera datang. Aku sudah menunggunya cukup lama, sehingga aku menyusulnya ke tanah perdikan. Aku merasa wajib memberitahukan hal ini agar ia berhati-hati. Aku merasa cemas bahwa tiba-tiba saja ia telah disergap oleh bencana yang akan dapat menghancurkan masa depannya." "Aku sependapat dengan Rara Wulan," berkata Ki Lurah. "Ia akan berada di tempat yang aman." Namun dalam pada itu, malam pun menjadi semakin malam. Tetapi mereka yang sedang berbincang itu masih mempersoalkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam pada itu, tiba-tiba saja pintu peringgitan diketuk orang. Semakin lama semakin keras. "Siapa?" bertanya Kitumenggung. "Tentu Teja Prabawa," desis istrinya. Ketika Rara Wulan bangkit untuk membukakan pintu, ayahnya mencegahnya. "Biar aku saja." Rara Wulan tidak jadi bangkit berdiri. Ayahnya lah yang kemudian melangkah menuju ke pintu peringgitan. Hal itu tidak luput dari perhatian Ki Lurah Beranjangan. Meskipun bukan hal yang penting, tetapi Ki Lurah dapat menangkap kegelisahan ayah Rara Wulan menanggapi keadaan. Bagaimanapun juga Kitumenggung Purbarumeksa itu menjadi cemas tentang keselamatan anak gadisnya. Ketika Kitumenggung membuka pintu, sebenarnya lah yang muncul adalah Teja Prabawa, dengan busur dan endong anak panah yang telah kosong. Sambil menarik nafas dalam-dalam Kitumenggung bertanya, "Apa yang kau dapatkan dengan perburuanmu yang hampir sehari semalam?" "Aku sudah lama kembali dari perburuan." "Sebelum senja," jawab Teja Prabawa. "Lalu kemana kau selama ini?" bertanya ayahnya. "Duduk-duduk di ujung lorong bersama kawan-kawan," jawab Teja Prabawa. "Sejak sebelum senja," desak ayahnya. "Ya, sejak sebelum senja," jawab Teja Prabawa. "Kau sudah menjadi semakin sering mengatakan yang tidak sebenarnya, Teja. Apakah kau tidak menyadari bahwa dengan demikian maka kepercayaanku atasmu menjadi semakin tipis, sehingga pada suatu saat akan habis sama sekali?" berkata ayahnya. "Silahkan saja ayah." "Tetapi aku tidak berbohong," jawab Teja Prabawa. "Silahkan bertanya kepada kawan-kawanku." "Kawan-kawanmu berburu?" bertanya ayahnya. "Ayah selalu mencurigai aku." "Terserah kepada ayah," jawab Teja Prabawa sambil melangkah pergi. "Tunggu," ayahnya mencegahnya. "Aku ingin berbicara sedikit saja Teja." "Aku masih letih ayah. Aku ingin beristirahat. Dadaku terasa sakit. Lambungku mungkin bengkak. Di hutan kepalaku membentur dahan yang terlalu rendah dan tidak aku lihat," berkata Teja Prabawa. "Apamu yang sakit? Kenapa tidak kau katakan sebelum kau pergi hampir sehari semalam? Apa sebenarnya yang kau dapatkan dengan tingkah lakumu itu Teja? Kau tidak pernah mendapat binatang buruan apapun.
Kau tidak berbuat sesuatu untuk menganyam masa depanmu. Setiap orang pada masa ini harus bekerja keras, justru saat Mataram membentuk dirinya. Tanpa kerja keras maka orang akan tersisih dari derap majunya kehidupan ini. Kau harus berbuat sesuatu untuk dirimu sendiri, berwawasan masa depan. Bukan sekedar menuruti kesenanganmu saja. Karena kesenanganmu sekarang hanya berarti bagimu sekarang. Tetapi tidak berarti bagimu kelak, berkata ayahnya. Aku sudah mengerti ayah. Tetapi bukankah wajar jika sekali-sekali aku pergi bersama-sama dengan beberapa orang kawan mengendapkan kesibukan sehari-hari? Aku juga perlu beristirahat ayah. Berburu bagiku merupakan suatu kesempatan untuk melupakan kesibukan-kesibukan, kejengkelan-kejengkelan dan bahkan tekanan-tekanan dalam hidupku. Jika aku tidak mengisi semuanya itu dengan selingan yang cukup, aku akan dapat menjadi gila, jawab Teja Prabawa. Selingan? Apa arti selingan? Sebulan 30 kali itukah yang kau maksud dengan selingan? Bertanya ayahnya. Bukankah aku jarang-jarang berburu ayah? Kapan aku pergi berburu? Bertanya anaknya. Kemarin lusa, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, jawab ayahnya. Teja Prabawa menjadi tegang. Ketika ia memandang Rara Wulan yang duduk di sebelah ibunya tiba-tiba saja berkata. Nah, ternyata kau pulang Wulan. Aku tahu sekarang kenapa ayah marah-marah padaku. Menganggapku anak yang bengal, tidak tahu diri dan selalu melakukan pekerjaan sia-sia. Sementara itu kawan-kawanku menunjukkan kejantanannya sebagai seorang kesatria Mataram sejati dengan menunjukkan kemampuannya di medan perburuan. Kenapa Kakang Mas membawa-bawa namaku? Bertanya Rara Wulan. Kau anak terpenting di rumah ini, jawab Teja Prabawa. Omong kosong, bantah Rara Wulan. Teja, potong ayahnya. Adikmu juga selalu mengatakan demikian. Adikmu selalu mengatakan bahwa aku terlalu memanjakanmu. Adikmu mengatakan bahwa kau anak terpenting di rumah ini. Anak laki-laki yang akan mampu memanggul kehormatan orang tuanya tinggi-tinggi dan mengubur aibnya dalam-dalam. Sedangkan anak perempuan tidak lebih dari musuh mungguhing cangklakan. Nah, aku senang kalian mengatakan demikian. Itu pertanda bahwa aku telah berbuat adil. Kalian menganggap aku telah menganggap yang lain terpenting. Yang aku tidak senang adalah bahwa kalian menganggap bahwa kata-kataku sudah tidak berarti bagi kalian. Seakan-akan aku tidak penting lagi hadir dalam kehidupan kalian. Wajah Teja Prabawa menegang. Tetapi ia tidak segera menjawab. Mandilah, berkata ayahnya. Renungkan kata-kataku. Kau sudah cukup dewasa untuk mengerti arti dari kehidupan ini selengkapnya. Hidup bukan sekedar mencari hiburan. Tetapi justru menghadapi segala macam tantangan untuk diatasi. Tidak dihindari dan justru berusaha untuk melupakannya dengan berbagai macam kesenangan. Sesudah mandi, kami menunggumu untuk berbicara. Jangan segan, karena yang kami bicarakan bukan kau. Teja Prabawa tidak menjawab. Tetapi ia melangkah pergi sambil menyeret busurnya dan melemparkan endong anak panahnya yang telah kosong. Ambil, bentak ayahnya. Teja Prabawa masih melangkah. Sementara ayahnya membentak semakin keras. Ambil. Teja Prabawa memang berhenti. Sambil bersungut-sungut ia melangkah surut untuk mengambil endong anak panahnya. Ketika Teja Prabawa telah hilang di balik pintu, maka Ki Tumenggung telah duduk lagi bersama dengan mertuanya, istrinya dan anak gadisnya. Aku menjadi gelisah pula tentang Teja Prabawa, berkata Ki Tumenggung. Seharusnya ia sudah bekerja keras mempersiapkan masa depannya. Aku sudah berusaha untuk selalu memberinya peringatan, desis ibunya. Tetapi agaknya masih belum didengarnya. Yang dapat aku lakukan hanyalah berdoa, semoga pada suatu saat Yang Maha Agung berkenan menyentuh hatinya dengan kasihnya yang melimpah. Ki Lurah Berenjangan mengangguk-angguk. Baginya, Teja Prabawa memang terlalu manja, sehingga kedua orang tuanya harus tanpa jemu-jemunya memberikan peringatan kepadanya bahwa hari-harinya akan menjadi semakin panas. Matahari akan menjadi semakin tinggi. Sementara ayah dan ibunya akan merambah sisi barat dari bulatan langit luas, sehingga akhirnya akan tenggelam. Jika Teja Prabawa sendiri tidak dapat mengemudikan mataharinya, maka hari tentu akan menjadi kelam baginya setelah kedua orang tuanya tidak akan ada di sampingnya. Tetapi Ki Lurah tidak akan membuat kedua orang tua Teja Prabawa semakin gelisah menanggapi sikap kedua orang anaknya. Dengan nada rendah, Ki Tumenggung itu berkata,
Ayah. Sebagaimana ayah lihat, meskipun anakku hanya 2, tetapi kepalaku cukup pening memikirkan mereka. Apalagi Kirangga Citraganda. Anaknya 12 orang. Ki Lurah tersenyum. Katanya, orang tua memang harus sabar menghadapi tingkah laku anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak itu pada suatu saat akan mengerti bahwa kemampuan dan kesabaran orang tua itu ada batasnya. Jika secara jiwani orang tuanya lemah, maka kemungkinannya akan dapat diperhitungkan. Umurnya akan menjadi semakin pendek. Ki Tumenggung hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Ki Lurah Beranjangan. Tetapi memang tidak mudah untuk mengendapkan perasaan. Beberapa saat kemudian, Teja Prabawa yang telah selesai membenahi diri telah masuk ke ruang dalam pula. Ketika dengan ragu-ragu ia duduk pula bersama dengan keluarga yang lain, maka ibunya pun berkata, "Makanlah dulu." "Kami sudah makan." "Aku sudah makan di kedai," jawab Teja Prabawa. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sebaiknya hal itu jangan kau biasakan, Teja. Aku tidak senang kau terlalu sering makan di luar. Di rumah bagimu telah disediakan makan secukupnya. Kenapa kau harus makan di luar?" Teja Prabawa tidak menjawab. Ia pun telah mendengar beberapa kali ibunya mengatakan hal itu. Sementara itu, maka ayahnya pun berkata, "Teja Prabawa, ada yang ingin aku beritahukan kepadamu tentang adikmu. Ia adalah seorang gadis. Umurnya semakin meningkat dan bahkan sudah memasuki usia dewasa sepenuhnya. Aku sendiri sebenarnya tidak begitu banyak mengikatkan diri pada umurnya. Tetapi kita masih harus mendengarkan pendapat orang lain. Aku tidak ingin Rara Wulan disebut perawan tua. Dan ayah akan menentukan hari pernikahannya," potong Teja Prabawa. "Belum," jawab ayahnya. "Kami sedang berbincang tentang calon jodoh Rara Wulan." "Bukankah sudah jelas?" "Bukankah ayah telah menentukan?" bertanya Teja Prabawa. "Adikmu tidak sependapat," jawab ayahnya. "Kenapa ayah mendengarkan pendapatnya?" bertanya Teja Prabawa dengan nada tinggi. "Bukankah yang akan menjalani Rara Wulan?" bertanya ayahnya pula. "Aneh," berkata Teja Prabawa sambil mengerutkan dahinya. "Sebelumnya ayah tidak pernah berkata seperti itu." "Ya, sebelumnya aku belum pernah menyadari bahwa pilihanku itu salah," jawab ayahnya. "Kenapa salah?" bertanya Teja Prabawa pula. Dengan singkat ayahnya mengatakan apa yang telah dilakukan oleh anak muda yang diharapkan akan dapat menjadi menantunya itu. Ayahnya pun juga mengatakan tentang sikap ayah anak muda itu tentang nilai-nilai perkawinan. Karena itu maka aku telah membatalkan semua pembicaraan sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya aku pun belum menyatakan satu kepastian. Tetapi aku memang condong untuk mengiyakannya, berkata Ki Tumenggung. Teja Prabawa mengangguk-angguk. Betapapun juga, ia memang sependapat dengan ayahnya. Meskipun ia sering bertengkar dengan adiknya, bahkan kadang-kadang keduanya benar-benar menjadi marah, tetapi Teja Prabawa juga tidak rela menyerahkan adiknya kepada seorang yang tidak akan menghargai adiknya. "Bagaimana pendapatmu?" bertanya ayahnya. "Aku setuju," jawab Teja Prabawa singkat, karena ia tidak mau membuat adiknya menjadi manja setelah ia bertengkar. Ayahnya pun tidak bertanya lebih jauh lagi. Tetapi ia pun kemudian berkata kepada Ki Lurah Beranjangan, "Mudah-mudahan persoalannya menjadi cepat selesai. Aku pun sudah mengatakan dengan tegas sikapku. Aku pun mengerti bahwa dalam 1-2 hari mungkin perasaan mereka masih terbakar. Tetapi setelah menjadi sepekan lewat, sebenarnya aku berharap bahwa mereka menjadi semakin tenang. Namun agaknya harapan itu masih belum terpenuhi. Agaknya sudah cukup baik jika untuk sementara Rara Wulan disingkirkan saja. Kemudian harus ada laki-laki yang segera melamarnya. Laki-laki yang dapat dipercaya dan atas persetujuan Rara Wulan," berkata kakeknya. "Aku sependapat ayah." Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Jika hati Rara Wulan memang telah bulat, serta ia yakin tidak akan salah pilih, maka aku pun tidak berkeberatan menerima kehadiran orang tuanya. Meskipun aku belum mengenal anak itu, tetapi aku yakin bahwa ayah telah mengenalnya dengan baik. Apa yang luput dari perhatian Rara Wulan, tentu akan dilihat oleh ayah." Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa masih tetap dibebani tanggung jawab atas Rara Wulan. Bukan saja keselamatannya, tetapi juga tentang pilihannya. "Baiklah," berkata Ki Lurah.
Aku akan melihat anak itu dari segala sudut. Sampai saat ini aku belum pernah melihat cacat-cacatnya yang mendasar. Tentu setiap orang mempunyai cacat dan celah. Tetapi penilaian kita harus wajar. Siapa anak itu? Bertanya Teja Prabawa. Ki Lurah Beranjanganlah yang menjawab. Gelagah Putih. Anak pedesaan itu, dahi Teja Prabawa berkerut. Anak petani, kotor dan sombongnya menyentuh langit. Tetapi jawab Rara Wulan membuat jantung kakaknya berdenyut kencang. Katanya, Kakang Mas, sejak aku masih remaja aku sudah bermimpi untuk mendapatkan jodoh seorang laki-laki sederhana, petani miskin dan kotor tapi sombong. Cukup, bentak Teja Prabawa. Ternyata penglihatanmu juga dikaburkan oleh secuil wajah anak itu, karena memang hanya wajahnya yang kelihatan bersih. Wajah Rara Wulan menjadi merah. Tetapi ayahnya sudah membentak. Diam kalian. Aku tidak memanggil kalian untuk bertengkar. Aku perlu pemecahan. Bukan justru menambah pening kepalaku. Kedua orang anaknya pun diam. Keduanya menundukkan kepala mereka, meskipun sekali-sekali sempat juga saling memandang dengan sorot mata yang memuat kemarahan. Sejenak kemudian, dengan nada berat Ki Tumenggung itu berkata, seperti sudah aku katakan ayah, aku tidak berkeberatan menerima orang tuanya. Tetapi Rara Wulan harus yakin dulu, bahwa ia tidak akan dikelabuhi oleh anak muda pilihannya itu, sebagaimana aku. Nampaknya ayah tergesa-gesa, berkata Teja Prabawa. Tidak Teja Prabawa. Aku tidak tergesa-gesa. Aku telah membuat pertimbangan sepanjang-panjangnya. Aku sudah menggulung dan membentangkannya. Apalagi kakekmu pun tidak berkeberatan, jawab ayahnya. Tetapi ayah, barangkali ayah belum tahu anak yang disebut itu adalah anak tanah perdikan menoreh. Ia bukan seorang yang mempunyai lajur keturunan di tanah perdikan itu. Ia ikut kakak sepupunya dan melakukan pekerjaan apa saja tanpa kedudukan yang pasti. Ia memang dekat dengan Ki Gede Menoreh. Tetapi bukan karena ia orang kepercayaannya. Tetapi karena Gelagah Putih itu salah seorang pesuruh Ki Gede, berkata Teja Prabawa. Jangan berpura-pura Teja Prabawa, berkata kakeknya. Aku tahu apa yang kakek katakan, berkata Teja Prabawa. Tentu kakek akan memuji anak itu. Rajin bekerja dan tidak terlalu manja. Ya, sahut Ki Lurah Beranjangan. Selebihnya, kakak sepupunya adalah senapati yang memimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Sepupunya yang seorang lagi adalah seorang Tumenggung, yang menjabat sebagai senapati dari pasukan di Jati Anom. Gelagah Putih sendiri adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi, pernah menolong Wirastama dari maut. Benar, bertanya Teja Prabawa dengan heran. Bukankah kau pernah mandi di sebuah kolam yang berair pusaran? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Pada saat Wirastama terhisap, maka tiba-tiba saja satu keajaiban telah terjadi. Air pusaran itu telah dihempas oleh kekuatan yang tak diketahui sumbernya, sehingga air pun bagaikan diguncang oleh kekuatan yang sangat besar. Wirastama selamat. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui bahwa Gelagah Putih yang telah melakukannya. Gelagah Putih telah memukul air pusaran itu dengan kekuatan ilmunya, sehingga nyawa Wirastama diselamatkan. Nah, jika kau sudah pernah mendengar hal itu, maka biarlah hal ini didengar oleh ayahmu dan oleh ibumu. Betapa anak yang bernama Gelagah Putih itu bukan anak bengal di pinggir Kali Praga. Sedangkan kemampuannya bukan hanya dapat dipergunakan untuk merusak, menyakiti orang lain, bahkan membunuh. Tetapi dengan ilmunya itu ia mampu menyelamatkan orang lain. Wajah Teja Prabawa menjadi tegang. Sementara itu ayah dan ibu Rara Wulan menjadi heran mendengar cerita Ki Lurah Beranjangan tentang seorang anak muda yang bernama Gelagah Putih itu. Teja Prabawa, berkata Ki Lurah Beranjangan kemudian. Aku kira kau tentu sudah mengetahui kelebihan Gelagah Putih. Tetapi apakah kau mempunyai calon yang lain, yang kau anggap lebih baik dan Gelagah Putih? Rara Wulan terkejut. Ia telah beringsut setapak. Tetapi untunglah, bahwa Teja Prabawa menggelengkan kepalanya, meskipun kakeknya dan kedua orang tuanya mengerti, sebenarnya anak itu menjadi kecewa. Teja Prabawa tentu mempunyai kawan yang pernah menyebut-nyebut Rara Wulan. Tetapi Teja Prabawa saat itu tidak berani melangkahi keinginan orang tuanya untuk menjodohkan Rara Wulan dengan orang pilihannya. Namun kemudian agaknya orang tuanya pun telah condong untuk menerima Gelagah Putih menjadi bagian dari keluarganya. Bahkan kakeknya telah memberikan tekanan cukup berat untuk tidak menolaknya.
Kakak sepupunya juga seorang tumenggung, desis Teja Prabawa itu di dalam hatinya. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri agar tidak menjadi kecewa oleh derajat dan kedudukan anak muda yang bernama Gelagah Putih. Bahkan ia pun telah berkata di dalam hatinya pula. Ia sahabat Raden Rangga di masa hidupnya. Aku harus selalu mengingatnya itu. Namun dalam pada itu, selagi pembicaraan keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa mendekati kesepakatan, tiba-tiba saja seorang telah beringsut masuk ke ruang itu dari pintu samping. Ada apa? Bertanya Ki Tumenggung kepada salah seorang yang telah diupahnya untuk menjaga rumah itu bersama dengan 3 orang kawannya. Orang itu duduk beberapa langkah dari tempat duduk keluarga Ki Tumenggung itu. Dengan nafas terengah-engah ia berkata, Ki Tumenggung, nampaknya ada orang-orang yang tidak kita kehendaki akan memasuki halaman rumah ini. Siapa? Bertanya Ki Tumenggung. Kami belum tahu dengan pasti. Tetapi kami sudah melihat ketidakwajaran atas beberapa orang yang hilir mudik di luar regol halaman sambil memperhatikan rumah ini, jawab orang itu. Hati-hatilah. Jangan sampai salah sangka. Jika orang itu sama sekali tidak berniat buruk, tetapi kalian sudah menuduh mereka demikian, maka kita telah melakukan kesalahan, berkata Ki Tumenggung Purbarumeksa itu. Orang yang datang menemui Ki Tumenggung itu mengangguk-angguk. Namun ia menjawab, kami belum berbuat sesuatu kecuali mengamati mereka, Ki Tumenggung. Jika kami memberikan laporan ini, hendaknya kita semua berhati-hati. Terima kasih. Amati mereka, tetapi jangan salah langkah, pesan Ki Tumenggung. Orang itu pun kemudian beringsut meninggalkan ruangan dalam itu. Kau percaya akan laporannya? Bertanya Ki Tumenggung kepada Teja Prabawa. Aku tidak jelas ayah, jawab Teja Prabawa. Jika kau berlama-lama di ujung lorong, apakah kau tidak melihat seseorang atau beberapa orang yang mencurigakan? Bertanya ayahnya pula. Teja Prabawa tidak menjawab. Tetapi kepalanya telah menunduk. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis. Aku memang merasa bahwa suasana malam ini kurang tenang. Mungkin karena persoalan-persoalan yang kita bicarakan di sini. Tetapi mungkin memang akan terjadi sesuatu. Maksud Kakang Mas ada hubungannya dengan pembatalan pembicaraan Kakang Mas tentang Rara Wulan, bertanya Nyi Tumenggung. Ya. Aku menghubungkan setiap kegelisahanku dengan persoalan itu, jawab Ki Tumenggung. Adalah di luar dugaan bahwa Rara Wulan tiba-tiba menyahut dengan suara bergetar. Aku mohon maaf ayah. Tidak. Bukan maksudku menganggapmu bersalah Wulan. Bahwa kau menarik perhatian anak-anak muda, itu bukan suatu kesalahan, karena dalam hal ini kau tidak sengaja melakukannya. Mungkin seorang gadis yang lain akan merasa bangga bahwa dirinya menjadikan perhatian banyak anak-anak muda, dan bahkan dengan sengaja menjerumuskan anak-anak muda itu ke dalam persaingan dan perselisihan. Tetapi aku yakin kau tidak melakukannya. Bahkan kecantikanmu itu malahan kau anggap sebagai beban, berkata ayahnya. Rara Wulan tidak menjawab. Teja Prabawa memandanginya sekilas dengan sudut matanya. Tetapi kemudian ia telah menunduk kembali. Namun beberapa saat kemudian, ternyata pintu peringgitan rumah itu telah diketuk orang. Tidak terlalu keras. Namun ketukan itu agaknya terlalu malam jika yang datang seorang tamu. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Laporan orang yang diupahnya untuk menjaga rumah dan halamannya itu telah membuatnya gelisah. Kalian duduk saja di sini, berkata Ki Tumenggung. Aku akan menemuinya di pendapa. Bersamaku, desis Ki Lurah. Ki Tumenggung menjadi ragu-ragu. Tetapi istrinya berkata, biarlah ayah ikut menemuinya. Baiklah, sahut Ki Tumenggung, yang kemudian melangkah ke pintu peringgitan diikuti oleh Ki Lurah Beranjangan. Ketika pintu terbuka, maka Ki Tumenggung itu menarik nafas dalam-dalam. Yang diduganya ternyata benar. Yang datang adalah beberapa orang yang bersangkut paut dengan persoalan Rara Wulan. Anak muda yang hubungannya dengan Rara Wulan itu dibatalkan, telah datang dengan ayahnya yang kaya raya, serta beberapa orang pengikutnya. Ki Tumenggung kemudian mempersilahkan mereka duduk di peringgitan. Beberapa orang duduk melingkar di atas tikar yang telah dibentangkan. Namun beberapa orang yang lain duduk di tangga longkangan di sebelah peringgitan itu. Hampir di luar sadarnya Ki Tumenggung memandangi orang-orang itu sambil menghitung di dalam hatinya. Semua 10 orang, tiba-tiba saja tamunya berkata.
Oh, Ki Tumenggung terkejut. Namun ia segera berkata, "Maaf. Mungkin masih ada minuman panas untuk 12 orang, terhitung kami berdua." "Terima kasih," potong tamunya. "Kami tidak memerlukan minuman panas." Oh, Ki Tumenggung mengangguk-angguk. "Maaf Kisanak," berkata tamunya yang kaya raya dan berpangkat tinggi itu. "Aku datang untuk menjelaskan persoalan." "Maksud Ki Tumenggung?" bertanya Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Tentang hubungan antara anakku dengan anak Ki Tumenggung Purbarumeksa." "Bukankah Kisanak sekarang sudah diperkenankan mempergunakan nama itu?" jawab tamunya. "Apa yang harus dibicarakan?" bertanya Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Anakku, Raden Antal. Bukankah pembicaraan kita tentang Antal dan Wulan sudah matang? Kenapa tiba-tiba saja pembicaraan yang sudah matang itu kau batalkan begitu saja?" bertanya ayah Raden Antal itu. "Bukankah aku telah mengatakan alasannya?" Raden Antal tentu sudah tahu. "Apalagi pembicaraan kita tentang kedua anak muda itu juga belum masak benar," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Kau jangan mengada-ada Ki Tumenggung. Kau jangan menyakiti hati kami sekeluarga. Apalagi beberapa orang sanak kadang serta tetangga-tetangga kami sudah mengetahuinya. Sanak kadang kami dan tetangga-tetangga kami bukan sekedar lurah prajurit seperti Ki Lurah Beranjangan itu. Bukankah kakek Rara Wulan ini Ki Lurah Beranjangan? Sanak kadang kami adalah orang-orang berpangkat tinggi." Ayah Rara Wulan itu mengerutkan dahinya. Orang itu memang seorang tumenggung yang mempunyai kedudukan lebih tua daripada dirinya. Tetapi tidak sepantasnya ia menghinanya seperti itu. Meskipun demikian Ki Tumenggung Purbarumeksa itu masih berusaha untuk menahan diri. Dengan sarah ia berkata, "Bukan maksud kami sekeluarga menyakiti hati Ki Tumenggung. Tetapi aku mempunyai alasan yang mapan. Anakku tidak mau dimadu." "Seharusnya kau tahu," jawab ayah Raden Antal itu. "Anakku tidak akan menjadikan Rara Wulan istrinya untuk dimadu. Anakmu akan menjadi satu-satunya istri utamanya." "Aku tidak membedakan antara istri utama dan selir," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Bagiku perkawinan itu terjadi antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Jangan pura-pura tidak mengerti akan kekuasaan laki-laki di lingkungan kita," berkata ayah Raden Antal. "Aku juga mempunyai 3 orang selir." "Dan apakah kau tidak mempunyainya?" "Kebetulan aku tidak, Ki Tumenggung," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. Tetapi ayah Raden Antal itu tertawa. Katanya, "Kau tentu ingkar karena di sini ada mertuamu. Tetapi sebaiknya kau berkata sejujurnya." "Aku berkata sesungguhnya," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa dengan suara yang mulai berat. "Ki Tumenggung jangan mengada-ada." "Omong kosong," geram ayah Raden Antal. "Kau tentu menganut cara yang lebih licik. Perempuan-perempuan itu tentu kau jadikan triman dan kau berikan kepada pelayan-pelayanmu untuk mereka jadikan istri mereka, jika perempuan-perempuan itu mengandung." "Tidak Ki Tumenggung. Aku bukan jenis orang seperti itu," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Mungkin di antara kita berlaku kebiasaan seperti itu, atau mungkin lebih licik lagi. Tetapi aku tidak. Dan aku pun tidak senang hal seperti itu terjadi atas anakku." "Kau sekarang berkata tidak. Tetapi dalam waktu 20 tahun mendatang, akan datang beberapa orang anak muda lembu peteng yang sebenarnya adalah anak-anakmu," berkata ayah Raden Antal. "Kita akan bertarung untuk 20 tahun mendatang," berkata Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Aku tidak peduli," jawab orang yang kaya raya dan berpangkat tinggi itu. "Tetapi aku tidak mau kau hinakan. Aku malu kepada tetangga-tetanggaku, kepada sanak kadangku dan kepada kawan-kawan kita di istana. Karena itu, selagi belum terjadi sesuatu, aku minta kau tidak menelan ludahmu kembali. Biarlah kedua anak kita itu menemukan kebahagiaan hidup mereka. Bukankah orang tua akan merasa ikut berbahagia jika anak-anaknya berbahagia?" "Maaf Ki Tumenggung," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Mungkin Raden Antal akan dapat menemukan kebahagiaan, setidak-tidaknya kesenangan sementara, setelah ia mengawini anakku. Tetapi tidak demikian dengan anakku." Ketika ia mendengar bahwa Raden Antal telah menikahi seorang gadis, maka ia menyatakan bahwa ia tidak akan bersedia untuk menjadi istri Raden Antal. "Aku sudah mengira bahwa kau akan mempergunakan alasan seperti itu. Tetapi aku tidak percaya." "Anakmu tentu tidak akan mengajukan alasan seperti itu," jawab ayah Raden Antal.
Anak perempuanku itu sekarang ada di rumah. Ia akan dapat mengatakannya sendiri kepada Ki Tumenggung, jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. Jika perlu aku akan memanggilnya. Tetapi ayah Raden Antal itu tertawa. Katanya, kau kira aku tidak mengerti caramu bermain dengan anakmu itu? Seandainya anakmu menerima anakku untuk menjadi istrinya, ia tidak akan berani mengatakannya, karena kau tentu mengancamnya. Telinga Ki Tumenggung Purbarumeksa menjadi panas. Ia pun segera bangkit dan melangkah ke pintu peringgitan. Sambil membuka pintu ia berkata kepada Rara Wulan. Wulan, kemarilah. Kau sudah berani menyatakan pendapatmu. Sekarang kau harus juga berani mengatakannya. Maksud Kakang Mas, bertanya istrinya. Biarlah Rara Wulan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari Raden Antal atau ayahnya tentang sikapnya, jawab ayah Rara Wulan. Rara Wulan memang menjadi ragu-ragu. Sementara Teja Prabawa berkata, itu tidak wajar ayah. Ia seorang gadis. Kali ini aku merubah sikap dan kebiasaanku atas anak gadisku. Wajar atau tidak wajar, jawab ayahnya. Rara Wulan yang sudah dibekali dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain dari kebiasaan gadis-gadis yang menginjak dewasa, memang telah bangkit berdiri dan berdesis. Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semuanya itu berlangsung cepat. Tidak ada yang sempat berpikir. Ibunya dan kakaknya hanya dapat melihat Rara Wulan keluar lewat pintu peringgitan. Yang berada di pendapa pun terkejut kecuali Ki Lurah Beranjangan. Ia sudah mengira bahwa cucu perempuannya itu akan berani menunjukkan dirinya. Tidak sekedar bersembunyi di balik tirai sentong kiri, atau mencoba untuk mengintip keluar lewat celah-celah dinding jika ada kesempatan. Dengan tanpa ragu-ragu Rara Wulan melangkah menuju ke tempat beberapa orang tamunya duduk. Demikian ayahnya duduk kembali di antara tamu-tamunya, maka Rara Wulan pun telah duduk pula di belakangnya. Ketika matanya berpapasan dengan pandangan anak muda yang datang itu, hampir di luar sadarnya Rara Wulan berdesis menyebut namanya sebagaimana dikenalnya sejak kanak-kanak. Raden Arya Wahyudewa. Tetapi ayah anak muda itu berkata, kau tidak usah memanggilnya dengan nama yang sulit itu. Panggil anak muda itu Kakang Mas Raden Antal. Kenapa, tiba-tiba saja Ki Lurah Beranjangan yang untuk beberapa saat berdiam diri saja telah bertanya. Ibunya lebih senang memanggil Antal, sejak kecil ia memang lamban. Perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Tetapi setelah dewasa nama Antal sebenarnya kurang sesuai lagi. Ia bergerak cepat, tangkas dan cekatan. Ia ingin segala-galanya dengan segera diselesaikan. Juga tentang pernikahannya dengan Rara Wulan, jawab ayah anak muda itu. Lalu katanya. Tetapi ia suka kepada nama panggilannya. Ki Lurah mengangguk-angguk. Desis. Semacam nama paraban. Ki Tumenggung itu tidak menjawab lagi. Katanya. Aku datang untuk mendapatkan keputusan. Seandainya sebelumnya kami belum pernah mendapat janji kesediaan keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa, maka aku kira kami sekeluarga tidak akan merasa tersinggung. Tetapi sekarang kami akan mengalami banyak kesulitan jika kami melangkah surut. Tetapi bukankah dalam waktu dekat Angger Raden Antal akan melangsungkan pernikahannya? Bertanya ayah Rara Wulan. Jangan sebut-sebut itu lagi. Pernikahannya itu tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan pembicaraan kita. Kami tidak akan memaksakan pernikahan Antal dengan Wulan tergesa-gesa, berkata ayah Antal itu. Sekali lagi aku katakan, pernikahan yang akan dilakukan beberapa hari lagi, tidak akan mengecilkan arti pernikahannya dengan Rara Wulan. Bahkan sama sekali tidak akan terpengaruh. Tidak akan ada upacara apa-apa di pernikahannya beberapa hari lagi, selain berkumpul dengan seluruh keluarga di ruang dalam dan makan bersama-sama. Kemudian perempuan yang dinikahi Antal akan kembali ke ruang di belakang, di antara para pelayan, meskipun ia akan mendapat bilik tersendiri. Ia akan tetap berada di belakang tanpa hak sebagaimana seorang istri. Tetapi ada satu yang harus diperhatikan, berkata ayah Rara Wulan. Kasih dan cinta Raden Antal akan terbagi. Jangan mencari-cari alasan, tiba-tiba saja ayah Raden Antal membentak. Ki Tumenggung Purbarumeksa benar-benar merasa tersinggung. Meskipun jabatan orang itu lebih tua dari jabatannya, namun ia bukan lagi seorang pelayan yang pantas melayaninya dengan kepala menunduk dan tanpa membantah, melakukan tugasnya di bawah bentakan-bentakan kasar. Sejenak kemudian, di luar sadarnya,
Ki Tumenggung itu memandangi orang-orang yang ada di peringgitan, termasuk yang duduk di tangga. Tetapi sekali lagi Ki Tumenggung Purbarumeksa itu terkejut ketika tamunya itu berkata, "Semua 10 orang. Bukankah sudah aku katakan? Mereka bukan anak-anak yang masih pantas bermain kejar-kejaran di bawah sinar bulan yang terang. Bukan anak-anak yang pantas lagi bermain sembunyi-sembunyian. Mereka adalah orang-orang yang telah kenyang makan pahit getirnya kehidupan." Ki Tumenggung Purbarumeksa mengangguk-angguk. Tetapi ia kemudian menjawab, "Sudah aku katakan, Rara Wulan ada di rumah sekarang. Ia akan dapat memberikan jawaban. Kau telah melanggar adat keluarga orang-orang berkedudukan di Mataram. Kau telah membawa seorang perempuan dalam pembicaraan untuk menentukan masa depannya," jawab ayah Raden Antal. "Hari depan itu milik anakku. Bukan milikku," jawab ayah Rara Wulan. Namun wajah ayah Raden Antal itu menjadi merah. Katanya, "Aku tidak memerlukan jawaban dari seorang gadis. Aku memerlukan jawaban dari orang tuanya. Dari ayahnya." Namun orang-orang yang ada di pendapa itu terkejut lagi ketika Rara Wulan berkata, "Baik Wa Tumenggung. Jika Wa Tumenggung tidak mau mendengarkan jawabanku, biarlah aku akan menjawab langsung kepada Raden Arya Wahyudewa. Aku tidak mau menjadi istrimu. Kau sudah akan kawin dengan seorang gadis. Mudah-mudahan kau menemukan kebahagiaan dengan gadis itu. Jika kemudian Raden akan menikahi aku, maka hati gadis itu akan menjadi sangat sakit. Apalagi ia kemudian sadar akan tingkat dan kedudukannya. Ia tidak lebih dari seorang perempuan yang justru akan terbelenggu oleh nasib buruknya, meskipun ia istri seorang lurah pelayan dalam dan menantu seorang Tumenggung Mureda." "Cukup," bentak ayah Raden Antal. Dengan tatapan mata yang bagaikan menyala ia berkata, "Itukah anakmu Ki Tumenggung? Anak yang tidak tahu diri. Anak yang kehilangan unggah-ungguh dan dengan deksura berani menyatakan pendapatnya di hadapan calon suaminya." "Aku sependapat dengan Ki Tumenggung," jawab ayah Rara Wulan. "Karena itu, sebaiknya hubungan anak-anak kita dibatalkan. Mutlak." Ayah Raden Antal tidak segera mengetahui maksud Ki Tumenggung Purbarumeksa. Karena itu, maka ia pun bertanya, "Apa maksudmu?" "Aku sependapat bahwa Rara Wulan adalah seorang gadis yang deksura, tidak tahu diri dan tidak mengenal unggah-ungguh. Karena itu ia tidak pantas menjadi istri anak Mas Raden Antal," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. Kemarahan ayah Raden Antal itu benar-benar telah membuat darahnya mendidih. Karena itu maka katanya, "Ki Tumenggung, aku akan berkata langsung pada persoalannya. Hari ini aku mendapat keterangan dari seseorang, bahwa anak gadismu itu pulang bersama kakeknya dan seorang yang tidak dikenal. Tetapi orang itu telah pergi. Karena itu, malam ini aku perlukan datang untuk menjemput calon menantuku. Biarlah ia berada di rumahku sampai saatnya ia akan melangsungkan upacara pernikahannya. Aku akan menyelenggarakan upacara besar-besaran di saat pernikahan Raden Antal dengan Rara Wulan. Kita akan segera membicarakan hari-hari yang menentukan jalan hidup kedua orang anak muda itu." Jawaban Ki Tumenggung Purbarumeksa pun tegas. "Tidak Ki Tumenggung. Anak kita tidak akan melangsungkan pernikahannya." "Jelas?" "Jadi kau benar-benar ingin menghina kami?" geram ayah Raden Antal. "Sebenarnya lah aku yang harus merasa terhina. Sebenarnya aku tidak ingin mengucapkannya. Tetapi Ki Tumenggung telah memaksa aku untuk mengatakannya," jawab ayah Rara Wulan. "Kenapa aku telah menghinamu?" bertanya ayah Raden Antal. "Kau ingin membiarkan anak gadisku, anak Ki Tumenggung Purbarumeksa, dimadu oleh Raden Arya Wahyudewa. Bukankah itu penghinaan? Anakku adalah gadis yang sangat berharga bagiku. Ia tidak boleh dimadu dengan cara apapun juga." "Itu sudah aku katakan sebelumnya," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Jika demikian, untuk menghindarkan aib yang tercoreng di kening, aku akan mempergunakan caraku. Aku akan mengambil Rara Wulan." "Sudah aku katakan, aku datang dengan 10 orang," berkata ayah Raden Antal itu dengan nada berat. "Bersiaplah. Jika kau tidak ingin memberikannya, maka kami akan memaksa." "Sudah aku perhitungkan. Tetapi aku tidak akan menyerahkannya," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. "Kita adalah orang-orang yang tidak boleh gentar melihat tindak kekerasan. Apalagi dalam hal ini aku sedang melindungi anakku." "Cukup," berkata ayah Raden Antal lantang.
Lalu ia pun memberikan isyarat kepada orang-orangnya yang dengan sigap telah bangkit berdiri. Terutama yang duduk di tangga peringgitan. Marilah, katanya. Kita datang tidak untuk mendapatkan semangkuk air panas. Tetapi kita harus menutup malu yang dibuat oleh keluarga Kitumenggung Purbarumeksa. Ketika orang-orang itu telah bersiap, maka Kitumenggung Purbarumeksa telah melihat pula 4 orang yang bekerja untuknya telah bersiap pula di halaman. Sementara itu, Teja Prabawa ada pula di antara mereka. Dengan demikian maka bersama Kitumenggung dan Ki Lurah Beranjangan, jumlah mereka menjadi 7 orang. Tidak berselisih terlalu banyak, berkata Kitumenggung di dalam hatinya, sementara ia masih percaya bahwa orang-orangnya bukan orang-orang yang licik. Bahkan Teja Prabawa yang sudah berguru pula dalam olah kanuragan, akan dapat membantunya menyelamatkan adiknya, meskipun setiap kali mereka selalu bertengkar. Namun dalam pada itu, semua orang yang tegang itu terkejut. Tiba-tiba saja Rawulan bangkit berdiri di tempatnya sambil tertawa. Katanya di sela-sela derai tertawanya. Raden Arya Wahyudewa. Kenapa kau begitu cengeng seperti gadis kecil yang merajuk? Nah, bukankah kau yang menginginkan aku? Kenapa kau tidak datang sendiri, menemuiku dan bertanya tentang kesediaanku? Nah, bersikaplah seperti laki-laki. Aku akan bersedia menjadi istrimu jika kau mampu menangkap aku, setelah mengalahkan aku dalam satu perkelahian, seorang melawan seorang. Semua orang menjadi tegang. Kitumenggung Purbarumeksa pun menjadi tegang. Tetapi Ki Lurah Beranjangan justru tersenyum dan berkata kepada ayah gadis itu. Biarlah ia menentukan sikapnya sendiri. Tetapi, ayahnya menjadi cemas. Ki Lurah tidak menjawab. Ia justru berkata, Nah, kau dengar tantangannya, Raden. Bukankah Raden seorang lurah pelayan dalam yang memiliki tataran kemampuan seorang prajurit? Raden Antal menjadi tegang. Namun ayahnya bertanya kepada Rawulan. Kau berkata sebenarnya? Iya, jawab Rawulan. Tumenggung datang dengan alasan harga diri. Menutup malu dan alasan-alasan yang setumpuk itu. Sekarang, biarlah Raden Arya Wahyudewa juga menunjukkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Ia harus mempunyai kelebihan dari aku, agar keluarga yang akan kami bangun kelak serasi. Bukan justru setiap aku marah aku memukulinya, karena ia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kau memang perempuan liar, geram ayah Raden Antal. Dengan nada tinggi ia berkata, Antal, lakukan. Jika kau muak terhadap perempuan itu dan tidak menginginkannya lagi, biarlah ia tahu bahwa ia tidak berharga bagimu. Kalahkan perempuan itu dan hinakan sekehendak hatimu di hadapan hidung ayahnya yang sombong itu. Kau tidak memerlukannya lagi. Wajah Raden Antal memang menjadi merah. Ia benar-benar merasa terhina oleh tantangan perempuan yang sebenarnya dicintainya itu. Tetapi Raden Antal memang sulit untuk membedakan antara cinta dan nafsu. Karena itu, maka ia sama sekali merasa tidak bersalah untuk meminang Rawulan meskipun beberapa hari lagi ia akan menikah dengan perempuan lain, yang disebutnya sebagai istri peminggir. Sedangkan Rawulan baginya akan dianggapnya sebagai istri utama. Dengan demikian, maka Raden Arya Wahyudewa yang sejak kedatangannya hanya berdiam diri saja karena setiap kata-katanya telah diwakili oleh ayahnya itu berkata, Baik. Sebenarnya aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk melawan seorang perempuan. Tetapi tingkah lakunya sudah keterlaluan. Ia memang pantas untuk mendapat peringatan. Ia mengira bahwa tantangannya akan diabaikan justru karena ia seorang perempuan. Ia mengira bahwa tidak ada seorang laki-laki pun yang mau berkelahi melawan seorang perempuan, karena jika seorang laki-laki mau berkelahi melawan seorang perempuan, maka ia akan dihinakan. Tetapi kali ini di hadapan saksi-saksi yang melihat betapa perempuan itu telah menghinakan aku, tidak seorang pun akan menyalahkan aku jika aku benar-benar akan melawanmu, mengalahkanmu dan menghinakanmu di sini. Rawulan tersenyum. Ia memang ingin membuat Raden Antal marah. Dengan demikian ia akan kehilangan sebagian dari pengamatan diri. Sehingga dalam perkelahian yang sesungguhnya, kemarahannya akan merugikannya. Dengan nada tinggi Rawulan berkata, Bagus Raden. Tunggulah. Aku akan berganti pakaian. Pakaian apa? Kau akan melarikan diri, geram Raden Antal. Sama sekali tidak. Aku tidak akan melarikan diri, jawab Rawulan, yang tanpa menghiraukan siapapun telah melangkah dengan cepat masuk ke ruang dalam.
Wulan, ibunya yang cemas menyongsongnya. Jangan cemas ibu. Aku tidak mempunyai cara lain untuk menolaknya. Mudah-mudahan aku berhasil, jawab Rara Wulan. Ibunya tidak mencegahnya lagi ketika kemudian Rara Wulan masuk ke dalam biliknya. Beberapa saat kemudian Rara Wulan telah keluar dengan pakaian khususnya, sehingga ibunya terkejut sambil bertanya. Pakaian apa yang kau pakai itu Wulan? Khusus untuk menolak lamaran Raden Arya Wahyudewa, jawab Rara Wulan. Demikianlah, sejenak kemudian maka Rara Wulan pun telah berada di peringgitan. Semua orang mengumpatinya dengan kata-kata kasar. Gadis itu ternyata berpakaian seperti seorang laki-laki sambil menjinjing pedang. Namun pedang itu pun kemudian diserahkannya kepada kakeknya sambil berkata, "Bawa pedangku kakek. Aku ingin menyelesaikan pembicaraan ini dengan tanganku." Raden Antal tidak sabar lagi. Ia pun segera turun ke halaman sambil berkata, "Semua orang menjadi saksi. Bukan aku yang telah menantangnya. Tetapi perempuan itulah yang mencari persoalan. Ia memang tidak pantas untuk menjadi istriku. Ia hanya pantas untuk menjadi perempuan liar." Rara Wulan tertawa. Katanya, "Satu penilaian yang wajar. Jadi untuk apa kau datang malam-malam kemari? Sekarang kau tahu bahwa aku tidak pantas menjadi istrimu. Aku akan menebus aib yang telah dilontarkan oleh keluargamu atas keluargaku," teriak Raden Antal marah sekali. Rara Wulan pun telah turun ke halaman, diikuti oleh ayahnya dan kakeknya. Sementara itu ayah Raden Antal dan orang-orang yang datang bersama mereka telah berdiri di sekeliling arena. Sedangkan orang-orang yang telah diupah oleh ayah Rara Wulan pun telah mendekat pula bersama dengan kakak Rara Wulan, Teja Prabawa. Lampu minyak yang ada di pendapa ternyata telah menerangi halaman, sehingga kedua orang yang sudah mempersiapkan diri itu dapat melihat lawan-lawan mereka, meskipun hanya dalam keremangan cahaya lampu yang lemah. "Kau tunggu apa lagi?" geram ayah Raden Antal. "Satu kesempatan bagimu untuk menebus aib keluargamu. Perempuan itu benar-benar tidak pantas dihormati." Rara Wulan sadar, jika ia benar-benar kalah, maka ia tentu akan diperlakukan melampaui batas-batas kewajaran. Justru karena ia seorang perempuan. Dalam pada itu, sebenarnya lah Ki Lurah Beranjangan pun menjadi berdebar-debar. Ia belum tahu tataran kemampuan Raden Antal. Tetapi menilik kedudukannya serta namanya yang tidak banyak didengar orang, tentu ia seorang lurah pelayan dalam sewajarnya. Tidak lebih. Ki Tumenggung Purbameksalah yang benar-benar menjadi tegang. Tetapi ia tidak sempat mencegahnya. Ia tidak pula mempunyai cara apapun yang dapat dipergunakan. Karena itu, yang akan dilakukan adalah melindungi Rara Wulan apabila diperlakukan tanpa menghiraukan tatanan yang berlaku dalam perkelahian itu. Tanpa tantangan yang diberikan oleh Rara Wulan, maka pertempuran itu pun tetap akan terjadi. Namun bahwa Rara Wulan tiba-tiba menantang Raden Antal itulah yang telah membuat Ki Tumenggung benar-benar menjadi bingung. Sejenak kemudian maka Raden Antal dan Rara Wulan itu pun telah berdiri berhadapan. Keduanya telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. "Anak iblis," geram ayah Raden Antal melihat sikap Rara Wulan. Katanya di dalam hati. Agaknya anak itu benar-benar mampu menunjukkan beberapa unsur gerak olah kanuragan. Tentu kakeknya yang mengajarinya, sehingga gadis itu benar-benar mempunyai tingkah laku dan bekal hidup yang tidak sepantasnya bagi seorang gadis. Raden Antal sendiri juga melihat betapa Rara Wulan mampu mempersiapkan diri dengan baik. Namun bagaimanapun juga, menurut Raden Antal, Rara Wulan adalah seorang gadis. Sejenak kemudian Raden Antal mulai menyerang. Betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya, tetapi ia tidak menyerang dengan sepenuh tenaga dan kemampuannya. Tangannya bergerak berbareng dengan kakinya yang melangkah maju. Dengan jari-jarinya yang merapat, Raden Antal berusaha memukul bahu Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan dengan gerak yang sederhana bergeser ke samping. Namun yang kemudian di luar dugaan adalah bahwa Rara Wulan dengan cepat melenting, berputar sambil mengayunkan kakinya. Ayunan kaki Rara Wulan yang berputar itu benar-benar tidak diperhitungkan oleh Raden Antal, sehingga kaki itu telah menghantam punggungnya. Serangan Rara Wulan cukup keras. Raden Antal terdorong beberapa langkah maju. Untunglah bahwa Raden Antal dengan sigap menguasai diri sendiri sehingga ia tidak jatuh terjerembab. Meskipun demikian, yang terjadi itu benar-benar telah membuatnya semakin marah.
Beberapa orang yang berada di sekitar arena itu pun terkejut. Mereka tidak mengira bahwa hal seperti itu akan dapat terjadi. Raden Antal yang marah itu pun segera memperbaiki keadaannya. Dengan garangnya ia telah menyerang. Tidak lagi dengan ragu-ragu atau sekedar menjajaki kemampuan lawannya yang seorang perempuan itu. Tetapi ia benar-benar telah menyerang dengan sepenuh hati. Rara Wulan juga telah bersiap. Ia sadar bahwa Raden Antal tidak lagi sekedar mencoba-coba. Karena itu maka ia pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Dengan demikian maka perkelahian itu menjadi semakin cepat. Raden Antal yang marah telah mengerahkan kemampuannya. Ia ingin dengan secepatnya menyelesaikan Rara Wulan, sehingga ia benar-benar mengalahkannya dan menebus aib yang tercoreng di kening. Tetapi tidak mudah untuk menundukkan gadis itu. Ternyata Rara Wulan mampu bergerak dengan cepat. Apa yang telah dipelajarinya dari kakeknya, dari Sekar Mirah, dari Gelagah Putih dan kawan-kawannya, benar-benar berarti saat itu. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin cepat. Raden Antal yang tidak menduga bahwa Rara Wulan benar-benar memiliki bekal olah kanuragan, telah meningkatkan ilmunya. Ia tidak lagi terlalu berharap untuk dapat mengalahkan lawannya dengan cepat. Tetapi Raden Antal mulai memperhatikan dan menjajaki kemampuan lawannya. Gadis yang pernah dipinangnya untuk menjadi istrinya itu. Sementara itu, Rara Wulan pun menjadi semakin mapan. Latihan-latihan yang berat telah membentuknya menjadi seorang gadis yang kuat dan mampu bergerak cepat. Petunjuk Sekar Mirah yang benar-benar telah dijalaninya sebagai laku, serta pengalamannya sebagai anggota kelompok Gajah Liwung, benar-benar telah mendukung kemampuannya. Raden Antal yang telah meningkatkan ilmunya menjadi gelisah. Di saat ia hampir sampai ke puncak kemampuannya, rasa-rasanya gadis yang dianggapnya liar itu masih sempat tertawa dan berkata, "Marilah Raden. Kita mulai bercanda. Mungkin untuk saat-saat selanjutnya kita tidak akan sempat lagi melakukannya." "Tutup mulutmu perempuan liar," teriak Raden Antal. Tetapi Rara Wulan benar-benar mampu bergerak cepat dan tangkas. Kakinya berloncatan seperti tidak menyentuh tanah. Tangannya yang kadang-kadang dikembangkan bagaikan sayap-sayap burung sikatan yang sedang menyambar belalang. Kitu Menggung Purbarumeksa benar-benar bingung melihat kemampuan Rara Wulan. Meskipun ia segera dapat menebak bahwa itu adalah hasil tuntunan kakeknya, namun ia tidak dapat membayangkan bahwa Rara Wulan mampu mencapai tataran ilmu sedemikian jauh. Bahkan kadang-kadang di luar kemampuan akal Kitu Menggung. Sebenarnya Rara Wulan memang telah menunjukkan tataran yang cukup tinggi. Dengan berlandaskan petunjuk Sekar Mirah, ia telah mengembangkan dasar-dasar ilmu yang dipelajarinya dari kakeknya. Ketika Gelagah Putih mulai ikut campur meningkatkan ilmunya serta latihan-latihan yang diadakan di setiap saat dengan anggota-anggota Gajah Liwung yang lain, terutama Sabung Sari yang berilmu tinggi, maka kemajuan ilmu Rara Wulan seakan-akan tidak terkendali lagi. Ki Lurah Beranjangan sendiri menjadi kagum melihat betapa cucunya itu mampu berloncatan, seakan-akan tubuhnya tidak lagi mempunyai bobot. Kakinya bergerak dengan cepat. Demikian pula tangannya. Baik kakinya maupun tangannya, berganti-ganti telah terayun menyerang Raden Antal yang kadang-kadang justru kebingungan. Ayah Raden Antal berdiri tegak bagaikan mematung. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan olah kanuragan, sebagaimana ayah Rara Wulan. Karena itu, maka ia pun mampu menilai tataran ilmu Rara Wulan dibandingkan dengan ilmu anaknya, Raden Arya Wahyudewa. Tentu kakeknya yang bekas prajurit dari pasukan khusus itulah yang telah membuat Rara Wulan benar-benar menjadi gadis liar, berkata ayah Raden Antal di dalam hatinya. Dengan demikian, maka kemarahan Kitu Menggung itu telah tertuju kepada Ki Lurah Beranjangan. Namun Kitu Menggung pun menyadari bahwa pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan adalah termasuk satu di antara pasukan Mataram yang terpilih. Karena itu maka orang tua itu pun tentu memiliki ilmu yang tinggi. "Tetapi aku datang 10 orang," berkata ayah Raden Antal itu di dalam hatinya. Sementara itu, ia pun sempat menghitung orang-orang Kitu Menggung Purbarumeksa yang nampak ada di halaman itu. "Hanya 5 orang," desisnya. Namun ia pun kemudian telah menambahnya dengan ayah Rara Wulan sendiri, Ki Lurah Beranjangan, dan ternyata yang harus juga dihitung adalah Rara Wulan. Sebenarnya Rara Wulan benar-benar telah menguasai arena. Ketika ia mendapat serangan yang deras mengarah ke dadanya, maka Rara Wulan telah bergeser surut. Tetapi Raden Antal tidak melepaskannya. Dengan tangkasnya anak muda itu meloncat maju.
Tangan kanannya terayun deras mengarah ke kening. Tetapi dengan demikian, maka lambung kanannya telah terbuka dalam jarak yang begitu dekat, tanpa mempersiapkan tangan kirinya untuk melindunginya. Karena itu, Rara Wulan yang bergeser ke samping sempat merendahkan dirinya. Berjongkok pada satu lututnya, sementara tangannya yang telah disiapkannya terjulur lurus mengarah ke lambung. Raden Antal terkejut. Ia pun menggeliat sambil menarik tangannya untuk menangkis serangan yang tiba-tiba itu dengan sikunya. Namun Rara Wulan mengurungkan serangannya pula. Justru bertumpu pada tangannya itu, kakinya telah terjulur lurus terbuka seperti dua supit udang yang panjang dan kuat, menjepit kedua kaki Raden Antal. Dengan cepat, Rara Wulan memutar tubuhnya searah dengan ayunan berat badan Raden Antal. Satu serangan kaki yang tidak terduga-duga. Apalagi dilakukan oleh seorang perempuan. Namun akibatnya memang mengejutkan. Raden Antal telah terbanting jatuh dan berguling beberapa kali, karena Rara Wulan pun segera melepaskan jepitan kakinya. Rara Wulan sendiri langsung melenting berdiri. Ia tidak memburu lawannya. Tetapi ia memberi kesempatan lawannya untuk memperbaiki keadaannya. Raden Antal itu pun telah meloncat bangkit pula. Dengan sigap ia tegak di atas kedua kakinya. Namun punggungnya terasa sakit, meskipun tidak terlalu mengganggu. Tetapi yang lebih terasa sakit dari punggungnya adalah hatinya. Bahwa perempuan yang dianggapnya liar itu telah dapat menjatuhkannya, benar-benar satu hal yang tidak dapat dibayangkannya sebelumnya. Namun hal itu benar-benar terjadi, karena itu ia tidak akan dapat menolak kenyataan itu. Dengan demikian maka kemarahan Raden Antal benar-benar tidak dapat dikendalikan lagi. Ketika kemudian ia mempersiapkan diri untuk bertempur lagi, maka ia benar-benar telah berada pada puncak kemampuannya. Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, kesempatan itu harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk menebus aib keluarganya. Bukan justru untuk menambah. Sejenak kemudian, maka Raden Antal yang telah mendapat kedudukan sebagai seorang lurah pelayan dalam itu telah mulai bergeser. Seluruh kemampuannya telah dikerahkannya. Perempuan liar itu harus dihancurkannya. Tetapi Rara Wulan menjadi semakin berhati-hati pula. Ia menyadari bahwa Raden Arya Wahyudewa itu tentu telah menjadi marah sekali. Dengan demikian, maka ia tentu akan mengerahkan segenap kemampuannya pula. Pertempuran yang terjadi kemudian memang menjadi semakin seru. Rara Wulan pun harus mengimbangi tingkat kemampuan Raden Antal. Bagaimanapun juga Raden Antal memiliki kemampuan seorang prajurit yang terlatih. Namun keuntungan Rara Wulan adalah bahwa ia telah banyak mempelajari ilmu kanuragan secara pribadi. Dalam perkelahian seorang melawan seorang, maka kemampuan pribadi itu menjadi lebih penting artinya daripada kemampuan bertempur dalam garis dan dalam kebersamaan. Dengan demikian, meskipun Raden Antal telah sampai ke puncak ilmunya, namun masih sulit baginya untuk dapat menguasai lawannya yang tidak lebih dari seorang perempuan, yang menurut perhitungannya tidak akan mungkin memiliki kemampuan yang akan dapat menyamainya. Tetapi perhitungan itu ternyata keliru. Rara Wulan bukan saja mampu mengimbanginya, tetapi perempuan itu justru memiliki beberapa kelebihan. Bukan Raden Antal yang mendesaknya untuk mengalahkannya, tetapi justru Rara Wulanlah yang telah mampu mengenainya. Serangan-serangan yang cepat dan bahkan beruntun, membuat Raden Antal merasa dirinya bergerak terlalu lamban. Ayah Raden Antal memang menjadi sangat tegang. Ia sadar bahwa sulit bagi anaknya Raden Antal untuk mengalahkan Rara Wulan. Bahkan yang akan terjadi adalah justru sebaliknya. Jika ia membiarkan saja kekalahan Raden Antal, maka aib yang tercoreng di kening akan menjadi semakin tebal. Namun Kitumenggung itu masih juga mengingat harga diri anaknya, jika ia langsung melibatkan diri dalam perkelahian itu bersama-sama orang yang dibawanya. Sementara itu ayah Rara Wulan yang juga menjadi tegang merasa pula bahwa anaknya berada dalam keadaan yang lebih baik. Rara Wulan memang mampu bergerak lebih cepat dari Raden Antal, sehingga Rara Wulan yang justru lebih banyak mengenai sasaran serangannya daripada Raden Antal. Ki Lurah Berenjangan yang semula mengerutkan dahinya oleh kegelisahan yang mencengkam, telah mulai dapat tersenyum lagi. Ia melihat kelebihan cucunya, sehingga apabila tidak ada campur tangan dari siapapun, orang tua itu berharap cucunya akan dapat memenangkan perkelahian itu. Sehingga sebagaimana menjadi perjanjian, dengan demikian Rara Wulan dapat menolak lamaran Raden Antal. Sementara itu pertempuran masih saja berlangsung. Raden Antal benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk membalas serangan-serangan Rara Wulan.
Beberapa kali Raden Antal justru harus berloncatan surut untuk mengambil jarak. Dalam pada itu, malam menjadi semakin malam. Untunglah bahwa halaman Kitumenggung terhitung halaman yang luas, sehingga apa yang terjadi di halaman yang berdinding cukup tinggi itu tidak segera mengganggu orang-orang di sekitarnya. Agaknya para tetangga memang sudah tidur nyenyak, sementara jalan di depan rumah itu pun nampak sepi. Dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya, Raden Antal kemudian hanya dapat bertahan atas serangan-serangan Rara Wulan. Punggungnya yang terasa sakit sejak permulaan dari perkelahian itu, menjadi semakin sakit. Sementara itu, beberapa kali lengannya, pundaknya dan bahkan keningnya telah dikenai serangan Rara Wulan. Jika sekali-kali Raden Antal dapat juga mengenai tubuh gadis itu, maka serangan-serangan itu terasa tidak bertenaga lagi. Namun Rara Wulan pun sekali terdorong surut. Ketika Raden Antal menghindari serangan Rara Wulan yang mengarah ke lambungnya, Raden Antal sempat berputar sambil mengayunkan tangannya menebas ke arah dada. Tetapi Rara Wulan sempat menggeliat, sehingga kaki Rara Wulan tidak bertumpu kuat di atas tanah. Tetapi Rara Wulan dengan cepat dapat memperbaiki kedudukannya. Keberhasilan Raden Antal itu telah mendorongnya untuk berbuat sekali lagi. Tetapi bukannya Raden Antal sempat sekali lagi menyentuh tubuh lawannya, namun justru sebaliknya. Rara Wulan yang semakin berhati-hati sempat membuat Raden Antal menjadi bingung. Namun yang dengan tiba-tiba telah melenting mendekatinya. Begitu cepatnya kakinya bergerak, sehingga tumitnya sempat hinggap di arah ulu hati Raden Antal. Serangan itu benar-benar mengejutkan. Tetapi ketika Raden Antal menyadari, maka ia sudah terlambat. Tumit gadis itu benar-benar telah menyentuh dadanya, seakan-akan menembus sampai ke ulu hati. Raden Antal terdorong beberapa langkah surut. Bahkan ia pun telah kehilangan keseimbangannya, sehingga anak muda itu jatuh terbanting di tanah. Sekali lagi Rara Wulan tidak memburunya. Dibiarkannya Raden Antal berusaha bangkit. Namun nampak betapa wajahnya berusaha menahan perasaan sakit yang bagaikan menyumbat seluruh bagian dadanya dan pernafasannya. Bersambung ke bab 384. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.